Jalan kembali off-road. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di channel saya teman-teman. Di hari yang cerah ini sekarang saya berada di ujung Berung Kota Bandung. Rencana mau belusukan ke Subang. Cuman kita lewat ke ujung Berung, tembus ke Palintang, lanjut ke Lembang, dan finish kita nanti di Subang. Gimana keseruannya? Ikuti terus video ini sampai habis. Saya start dari rumah siang ya teman-teman, kisaran jam 11 siang tadi dari rumah. Sekarang kita sampai di alun-alun ujung Berung, ambil ke kiri. Ini suasana di alun-alun ujung Berung cukup ramai karena saya berkendara di hari libur, tepatnya hari Minggu. Di sini kita ikutin jalan aja sampai nanti kita nemu pertigaan yang ke Jalan Cigending. Nah, di sini kita ambil kiri. Belusukan kali ini saya ditemani oleh istri dan anak saya. Gak kerasa kita udah nyampe di jalan tanjakan panjang. Memang tanjakannya cukup nanjak dan panjang ya teman-teman. Jadi kondisi kendaraan harus prima kalau lewat jalan ini. Seperti biasa, belusukan kali ini tidak direncanakan. Kalau saya kan motoran, suka tahu bulat digoreng dadakan. Jadi kita gaskeun aja sampai Subang. Sambil motoran PP alias puputeran, kita nyoba jelajah jalan baru ya teman-teman. Kita memasuki gapura Desa Cipanjalu. Hawa-hawa pegunungan di sini sudah mulai terasa, dibubuhi dengan pemandangan alam yang indah serta masih banyak pesawahan dan perkebunan. Kita lurus aja nanti sampai ke Palintang. Gak kerasa kita udah nyampe di kaki Gunung Palasari teman-teman. Di sebelah kanan kita ada Kafe Negeri Jauh. Di sini kita bisa lihat pemandangan kota Bandung dari kaki Gunung Palasari. Nah, di depan di sebelah kanan ada Warlos. Kita ambil yang ke kiri. Jalan mulai menanjak kembali. Vegetasi pepohonan mulai rapat, disuguhi dengan pemandangan di kanan kiri oleh pohon pinus. Di sini kita masih lurus ya teman-teman sampai nanti tiba di Palintang. Kita sudah memasuki Kampung Palintang atau lebih tepatnya Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung teman-teman. Sebelum di depan kita nanti lintas ke Bukit Tunggul sampai ke Lembang. Semangat teman-teman, kita gaskan terus.
Kita sudah sampai di Warkop Layang Sari Abah Palintang. Biasanya orang-orang yang motoran ke Palintang suka ngopi di sini. Cuman kita skip dulu ngopi di sini karena kita ngejar waktu ke Subang, jangan sampai kesorean. Mungkin nanti kita di depan akan istirahat di daerah Lembang atau di perbatasan Subang ya teman-teman. Di depan kita sudah masuk ke Jalan Bukit Tunggul. Di sini kontur jalan sudah memasuki rute pegunungan, naik turun serta jalan yang kurang bagus. Ya disinilah keseruan jelajah jalan pintas menuju jalan pegunungan atau jalan perkampungan yang seru untuk dijelajahi. Kendaraan harus dalam kondisi prima dan baik ya teman-teman, biar lancar dalam perjalanan. Mantap, jalannya sudah full cor, sudah mulus. Dulu kisaran mungkin 10 tahun ke belakang saya melalui jalur ini jalannya masih jalan makadam alias jalan batu. Sekarang udah full cor mulus. Ada beberapa bagian yang masih jelek berlobang, jadi tetap harus berhati-hati ya teman-teman. Jalan Bukit Unggul ini menghubungkan dua kecamatan, Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dan Kecamatan Lembang, nanti tembus ke Sunten Jaya, terus ke Cibodas, Maribaya dan seterusnya. Jadi bagi teman-teman yang berdomisili di Ujung Berung mau main ke Lembang, mungkin lewat jalur ini akan memangkas waktu lebih cepat dikarenakan jalannya sekarang udah mulus, layak untuk dilalui kendaraan. Begitu juga bagi teman-teman yang berdomisili di Lembang mau ke Ujung Berung, ke Cibiru dan ke Bandung Timur, bisa melalui jalur ini, bisa memangkas waktu lebih cepat. Nah ini teman-teman, ke arah kanan itu ke tempat wisata Kebun Kina, ke Bumi Perkemahan, dan nanti ke Lembah Tengkorak bisa lewat sini. Kita akan lurus aja karena kita akan menuju Subang. Di sini juga terdapat pabrik Kina dan kebun Kina peninggalan masa Hindia Belanda ya teman-teman, yang masih beroperasi sampai sekarang. Jadi manfaat pohon Kina diantaranya untuk mengobati malaria. Selain dulu Belanda banyak meninggalkan artefak peninggalan bangunan zaman Belanda, Belanda juga banyak meninggalkan jalur-jalur penghubung antara perkebunan ke perkebunan lainnya. Dan sampai saat ini masih bisa kita lalui jalurnya teman-teman. Kita finish di Jalan Bukit Unggul. Kita udah sampai di Tugu Bukit Unggul. Nah kita ambil lurus ya, yang nanti tembusnya ke Lembang. Setelah melipir melalui pegunungan, perbukitan dan perkebunan, kita memasuki Jalan Cibodas sambil menikmati suasana vibes pedesaan di Cibodas, Lembang. Di sini kita lurus aja, nanti sambil ambil jalan pintas menuju ke Puncak Erad. Sampai kita nanti tembus di Bukanagara, Subang ya teman-teman. Memang ini salah satu jalan pintas dengan view pemandangan yang bagus ya teman-teman. Cocok untuk dijadikan jalur motoran bagi teman-teman yang hobi motoran. Mungkin bisa dicoba jalur ini. Setelah melewati Jalan Cibodas, kita ambil kanan ke Jalan Babakan Jati.
nanti ikutin jalan ini sampai tembus ke Jalan Sukarasa. Jadi jalur alternatif menuju Puncak Erat. Nanti teman-teman bisa cek di Google Maps, banyak jalan yang menuju Puncak Erat. Salah satunya saya ini melalui Jalan Babakan Jati. Nanti tembus ke Puncak Erat dan tembus ke Bukanagara Subang. Inilah keseruan motoran melalui jalur alternatif PP Puputeran. Motong-motong jalan tembus dari satu tempat ke tempat yang lain, bikin rasa penasaran dan menaikkan hormon endorfin meningkat, serta menambah khazanah jalur perturingan. Moga dapat bermanfaat di kemudian hari. Ingat, sopan santun dan tata tertib berkendara diutamakan ketika kita melewati suatu daerah baru. Seperti yang teman-teman lihat, jalurnya seperti roller coaster, menurun dan menukik. Tapi seru untuk dijelajahi, kita gaskeun aja teman-teman sampai nanti kita tembus ke Subang Bukanagara. Dan tadi kita itu di bawah tuh, sekarang kita udah nyampe di atas. Indah ya pemandangannya teman-teman. Gak lama kita sampai di percabangan Jalan Cikawari dan Jalan Pasir Buluh. Ke kiri nanti balik lagi ke Maribaya, lurus nanti tembus ke Cikidang dan Jalan Tangkuban Perahu. Kita ambil kanan ke Jalan Pasir Buluh ya teman-teman. Di sini karena banyak percabangan, nanti teman-teman harus sering cek Google Maps atau nanya ke warga sekitar karena takutnya tersasar, karena di sini banyak percabangan jalan yang tembus-tembus ke daerah lain. Setelah melewati Jalan Pasir Buluh, nanti kita lurus terus sampai nemu tanjakan jalan perbukitan yang itu nanti bakal tembus ke Puncak Erat. Nah, nggak jauh di situ nanti bakal sampai kita di perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang. Setelah menikmati pemandangan alam yang indah sejenak, kita gaskan lagi ya teman-teman. Melihat view pemandangan seperti ini mengingatkan saya pada film Jurassic Park ya teman-teman. Kebetulan saya fans Jurassic Park, jadi kebayang pas lagi motoran di atas ada Pteranodon atau ada T-Rex nanti melintas. Wah, makin seru kayaknya nih.
Ya, itulah imajinasi anak-anak tahun 90-an yang masa kecilnya dijejali sama film science fiction, salah satunya Jurassic Park. Jadi tiap-tiap melewati daerah seperti ini yang ada di bayangan dinosaurus dan Godzilla mungkin. Ya, bikin imajinasi kita menerawang kemana-mana nih sambil motoran. Memang seru nih jalur. Nah, di sebelah kiri kita Puncak Eurad. Gak jauh dari sini batas alami antara perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang yang diawali dengan Desa Cupu Nagara, Kecamatan Cisalak, Subang. Di sini kita turun aja nanti sampai tembus ke Bukanagara. Di sini turunannya cukup curam ya teman-teman, disertai kontur jalan yang tidak rata serta berlubang, jadi tetap harus berhati-hati kalau melalui jalur ini. Seperti peribahasa mengatakan banyak jalan menuju Roma, begitu pula banyak jalan menuju Subang. Inilah salah satu jalur alternatif menuju Subang dari Bandung ya teman-teman. Barangkali teman-teman punya rekomendasi jalur alternatif lain, boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin suatu saat nanti saya akan jajal. Udah nyampe di Cupu Nagara Subang ya teman-teman. Kita istirahat dulu sejenak sambil dinginin mesin motor serta nyeduh kopi. Ya, menikmati perjalanan ini sambil ditemani oleh istri dan anak saya. Sekarang kita ngopi-ngopi dulu biar rileks.
Setelah istirahat sejenak, kita lanjutkan kembali perjalanan ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat, jalan kembali tidak beraturan, jadi jalan makadam berlobang. Kadang melewati jalan yang bagus, sisanya jalan tidak beraturan lagi dan berliku. Nah, nanti di depan kita melewati perkebunan teh, masuk desa Cibitung, Cupu Negara, sampai nanti kita tembus di jalan utama Bandung Subang ya teman-teman. Jadi ikuti terus perjalanannya. Desa Cupu Nagara merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Desa Cupu Nagara memiliki 4 dusun, yaitu Dusun Bukanagara, Dusun Sukamulya, Dusun Ciwangun, dan Dusun Cibitung. Nah, yang sekarang kita lewati ini Dusun Cibitung. Jalan berliku dan berbatu serta kontur jalan yang kurang baik sering kita jumpai ya teman-teman apabila melalui jalur alternatif penghubung dari desa satu ke desa lainnya. Semoga dapat menjadi perhatian pemerintah setempat ke depan diperbaiki agar ekonomi masyarakat sekitar dapat terangkat. Karena jalan penghubung berperan sangat vital bagi kehidupan masyarakat di sekitar ya teman-teman. Terkhusus di desa terpencil seperti ini dapat meningkatkan geliat perekonomian rakyat di sekitar. Jadi peran jalan raya sangat menunjang perekonomian suatu daerah.
Tak terasa kita sudah sampai di pabrik teh Bukanegara. Pabrik peninggalan Hindia Belanda kini dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara 8 PTPN 8 unit Tambak Sari. Di depan juga nanti di tengah lapang kita akan menemui Tugu Jalan Pedati ya teman-teman. Di Tugu ini disebutkan 1847 pembuatan Jalan Pedati Bukanagara oleh Raden Rangga Martayuda, Tuan Tanah TB Hofland, PNT Land Subang. Hofland membangun jalur transportasi berupa jalan yang bisa dilalui pedati sejak tahun 1847 untuk membawa komoditas hasil pertanian masyarakat diantaranya teh dan kopi menuju Bandung dan kota lainnya. Nah di sini kita nanti lurus aja teman-teman karena kita di sini cuman lewat aja. Setelah istirahat sejenak kita lanjut lagi teman-teman. Tidak jauh dari pabrik teh Bukanagara, kita melewati kantor desa Cupunagara. Di sini kita masih lurus ya teman-teman. Cupunagara. Enggak. Ini udah mau hujan. Pan, ada burung elang, Pan, itu di atas. Itu burung elang. Tuh. Caranya gimana? Burung elang. Kita istirahat dulu. Ayah, tadi ada burung elang. Kita dari arah sana, dari arah pabrik teh Bukanagara, kita habis break sholat zuhur di Masjid Fatimah Ar-Rasyid Bukanagara. Sekarang kita akan lanjut perjalanan lagi teman-teman. Ayah. Ayah udah pulang. Ayah. Ayah. Ayo Iya, pulang. hayu. Ayo pulang. Mau pulang. Kita mau.
Setelah melewati pedesaan, kita melipir masuk jalur hutan, diapit oleh vegetasi pohon yang rapat serta di antara pegunungan. Dulu tahun 2023 saya sempat lewat jalur ini, jalannya masih jalan berbatu, jalan makadam. Sekarang udah bagus, full di aspal ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ngegas rada kenceng. Kalau dulu di sini jalannya pelan-pelan karena jalannya masih jelek dan berbatu. Cuman disarankan kalau mau motoran ke daerah sini, kalau bisa di siang hari ya teman-teman. Kalau malam karena minim pencahayaan dan tidak ada lampu jalan, saya tidak menyarankan jalan di malam hari. Jadi sambil menikmati vibe suasana hutan di Cupu Nagara, jalur ini cukup indah untuk dijelajahi sambil motoran ya teman-teman. Cuman pada saat itu saya belum main YouTube. Nah, setelah saya main YouTube, jadi ingin mencoba kembali jalur Bandung Subang via Cupu Nagara. Jalan kembali off-road.
Kita udah nyampe di Goa Jepang ya teman-teman. Kita lihat di seberang jalan aja. Kalau mendekat rada gimana gitu. Soalnya rada serem juga walaupun siang hari. Karena ini jalurnya memang jalur menembus hutan. Curug Cipanoli, tapi sepi curugnya. Setelah melewati area hutan dengan vegetasi pohon yang cukup rindang, sekarang kita melewati area terbuka, jalan cenderung turun. Tidak lama lagi kita akan sampai di jalan utama Bandung Subang, teman-teman. Di Subang sepertinya lagi musim kincir angin, banyak kincir angin di pinggir jalan. Keren juga ini, seperti suara helikopter, teman-teman. Di depan kita nemu percabangan. Kalau lurus itu menuju jalan utama Bandung Subang ya teman-teman. Kita ambil ke kiri aja, kita melipir ke Desa Neglasari. Desa Neglasari menjadi perbatasan antara Kecamatan Cisalak dan Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang ya teman-teman.
Punten. Di sebelah kiri kita tepatnya ada tempat wisata mata air Cipondok ya teman-teman, yang tempo hari terkena longsor. Jadi untuk kondisi saat ini saya juga kurang tahu, dikarenakan hujan jadi saya tidak bisa memvideokan mata air Cipondok ya teman-teman. Sepertinya saya lanjut ke jalan utama langsung pulang ke Bandung. Ini pabrik Aqua di bawah. Pabrik Aqua. Tepat di sebelah kiri kita adalah PT Tirta Investama Subang, atau orang banyak lebih mengenalnya dengan pabrik Aqua. Ini berada di daerah Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Nah, setelah di sini saya nggak tahu mau lanjut pulang ke Bandung atau kemana dulu. Nanti lihat aja ya teman-teman. Kita sudah berada di Jalan Raya Kasomalang Subang. Ke sebelah kiri itu nanti tembus ke Kota Subang dan Kota Bandung. Kalau ke kanan itu menuju arah Sumedang. Sepertinya kita ambil yang ke kanan aja ya teman-teman, sambil ntar muter ke daerah Sumedang. Secara keseluruhan perjalanan cukup menyenangkan ya teman-teman. Tadi kita start dari ujung Berung Bandung jam 11 siang. Sekarang sampai Subang jam 3.15 sore. Kurang lebih perjalanan memakan waktu 3 jam lebih ya teman-teman. Nah, jalan ini kalau kita tadi tidak melipir ke Desa Neglasari bakal tembus ke sini ya teman-teman. Tadi kan kita melipir dulu ke Desa Neglasari, keluar di pabrik Aqua. Demikian video perjalanan dari Bandung sampai Subang melalui jalur Bukanagara. Terima kasih bagi yang menonton sampai akhir. Semoga menghibur dan menginspirasi. Kita kembali di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.